Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur hanyalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, yang maha adil, yang maha bijaksana, yang telah memberikan kepada kita semua taufik serta hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat bertolabul ilmi, serta nikmat-nikmat lainnya yang begitu luas, yang begitu banyak. Dan tentu saja salat serta salam kita tumpah curahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, para ulama, hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumi Mengaji. Alhamdulillah, atas izin Allah kita semuanya diberikan kesempatan untuk memasuki hari ke-14 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 31 Mei 2026. Alhamdulillah, atas izin Allah kita semuanya diberikan kesempatan untuk mengikuti kajian tematik yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan mengaji bersama Al-Ustadz Farhan Abu Furahyan Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Assalamualaikum Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Ahlan bik ya Ustazuna. Sehat Ustaz? Masya Alhamdulillah Allah. khair dzalik. Sudah lama Assallallahu tidak bersua nih Ustaz ya. wa makruh. Iya, waktu jauhlah atau safari dakwah ke Bandung, Ana belum sempat nih sowan ketemu Ustaz di Bandung, Masya Allah. Qadarullah belum sempat. Alhamdulillah Barakallah. atas baru ketemu lagi di Zoom melalui Bumi Mengaji. Alhamdulillah. Untuk itu tanpa berpanjang lebar kami langsung saja persilakan kepada Ustaz Zuna untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini. Silakan Ustaz, tafadhol Ustaz, barakallahu fiik. Barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada jamaah sekalian, segenap ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Semoga Allah Jalla wa ala senantiasa memberikan taufik, pertolongan dan penjagaannya kepada kita semua dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Jalla wa ala memberikan pahala jariah dan balasan yang terbaik di sisinya untuk teman-teman panitia dan siapapun yang telah menjadi sebab tersenggarakannya kajian ilmu agama pada malam hari ini. Sebagian teman-teman mungkin saat ini sedang di siang hari ya, khususnya teman-teman yang di Amerika, dan kita di Indonesia saat ini berada di pukul 8 malam. Barakallahu fikum. Dan tentunya kita berharap dan memohon kepada Allah Jalla wa'ala, sebagaimana ia telah mempertemu dan mengumpulkan kita di majelis-majelis ilmu agama yang mulia seperti ini, kelak agar ia kembali mempertemu dan mengumpulkan kita semua di dalam syurganya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita semua dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi riwayat al-Imam At-Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa ala berfirman di dalam hadis qudsi tersebut, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabazilina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari golongan-golongan ini. Amin ya rabbal alamin.
Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala bahasan kita pada kesempatan kali ini sebagaimana yang diminta kepada kami untuk mengangkat tema berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk materi ini anak akan ambil atau beranjak dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Imam Ibnu Majah, dan Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangannya kepada kami dengan sebuah wejangan yang membuat hati-hati kami bergetar. Wa dharafat minha al-uyun. Dan ceramah tersebut telah membuat air mata kami berlinang. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'izatu muwaddi' fa'awsina, wahai Rasulullah, seakan ini adalah ceramah perpisahan, maka fa'awsina, berikanlah kami wasiat, pesan-pesan penting. Qala, maka Nabi pun bersabda, usikum bitaqwallah azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Yang kedua, agar kalian selalu mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Dalam riwayat yang lain, budak sahaya dari Ethiopia yang kepalanya seperti buah kismis. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Karena barang siapa yang hidup panjang dari kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan, perbedaan pendapat, dan perpecahan yang begitu banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguhlah kalian dengan sunnah khulafa'ir rasyidin, para pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhum, yang telah mendapatkan petunjuk dan bimbingan. Uddu 'alaiha bin nawajid, gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Karena setiap perkara baru yang diada-adakan di dalam urusan agama adalah perbuatan bid'ah. Dan setiap bid'ah, dhalalah, adalah kesesatan. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang mulia ini, sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anha menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada mereka sebuah wasiat yang membuat hati-hati mereka bergetar dan air mata mereka berlinang. Ini menerangkan kepada kita betapa bersihnya hati mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mudah sekali menangis dan hati-hati mereka mudah sekali takut dan bergetar. Takut kepada Allah Jalla wa Ala tatkala diutarakan kepada mereka ujangan-ujangan dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka adalah orang-orang yang telah dipuji dan disanjungi oleh Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang telah diberitakan atau dipastikan masuk surga. Namun betapa mereka itu mudah takut dan mudah menangis ketika mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan kepada mereka, apakah itu disampaikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah oleh selain beliau. Ini menerangkan kepada kita bersihnya hati mereka. Dengan sedikitnya maksiat mereka,
dan banyaknya maksiat mereka, ketaatan mereka kepada Allah, maka mereka mudah menangis dan mudah takut atau bergetar hati mereka ketika mendapatkan hujan. Sementara kita dengan maksiat kita yang lebih dominan daripada ibadah kita kepada Allah, tapi kita justru susah menangis dan susah sekali hati ini bergetar tatkala mendengarkan ceramah-ceramah agama, bahkan ceramah-ceramah yang berbicara tentang kematian dan apa yang akan terjadi setelah kematian sekalipun. Maka ini hendaknya menjadi bahan renungan untuk kita semua. Ada hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang juga menunjukkan hal ini, di mana beliau mengatakan suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, kemudian tak lama kemudian beliau pun menangis. Para sahabat pun terheran-heran. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan menangis di waktu yang sama dan di tempat yang sama? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwasanya beliau tertawa atau senyum bahagia karena diperlihatkan kepada beliau surga, dan beliau menangis karena telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Dan ini adalah beliau, ya, bayangkan beliau masih menangis takut kepada Allah dan akan nerakanya terkala diperlihatkan kepada beliau api neraka. Padahal tidak ada yang lebih pasti masuk surga dan selamat dari neraka daripada beliau. Ya, semua manusia haram masuk surga dan pasti akan masuk neraka kalau tidak taat kepada beliau dan bermaksiat kepadanya. Bersama dengan itu, beliau seketika menangis tatkala diperlihatkan kepadanya neraka Allah Jalla wa Ala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Andai kata kalian mengetahui apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka seluruh para sahabat menangis. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Faghattaw wujuhahum bi thiyabihim." Mereka pun menutup wajah-wajah mereka dengan baju-baju mereka, menangis terisak-isak. Nah, ini menerangkan kepada kita betapa lembutnya hati mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati mereka sangat mudah bergetar dan air mata mereka sangat mudah berlinang, bercucuran ketika mendengarkan ceramah agama yang disampaikan kepada mereka. Padahal ketika mereka berjihad, mereka adalah orang yang pemberani. Ya. Mereka adalah orang yang tegas di dalam beragama. Ya. Dan keras di dalam membela agama Allah Jalla wa Ala. Maka sekali lagi jamaah sekalian, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan. Rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hendaknya ini menjadi bahan renungan dan evaluasi untuk saya pribadi sebagai seorang dai dan talibul ilm, dan juga kepada segenap ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai fillah. Rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Semestinya semakin lama kita mengaji, semakin lama kita mengenal Allah Jalla wa Ala, mengenal agamanya, dan semakin lama kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semestinya kita semakin mudah menangis, semakin mudah hati kita bergetar tatkala diutarakan kepada kita ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi jika ayat dan hadis tersebut berbicara tentang kematian dan perjalanan kita setelah kematian yang berending dengan surga atau neraka. Karena Allah Jalla wa Ala telah berjanji bahwa mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah akan dijamin masuk surga oleh Allah dan selamat dari neraka. Allah menjanjikan pahala yang amat besar untuk mereka. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun mereka yang selalu takut akan hari di mana mereka harus berdiri di hadapan Rabb mereka untuk dihisab dan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan selama mereka di dunia. Wa nahana nafsa 'anil hawa, dan mereka mampu mengontrol hawa nafsu mereka, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surga adalah tempat mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ainani la tamassahumun nar, la tamassahumun nar." Ada dua
mata la tamassuhuman nar, yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan yang kedua adalah ainun harasat fi sabilillah, adalah mata yang begadang di jalan Allah Jalla wa'ala. Dia mengantuk namun dia tahan dan berusaha untuk tetap begadang karena di jalan Allah. Dan di antara jalan Allah adalah apa yang sedang kita lakukan insyaallah, yaitu menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika memberikan nasihat ujangan kepada kami yang membuat air mata kami berlinang dan hati-hati kami bergetar. Di dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi disebutkan bahwa hal ini Nabi lakukan setelah selesai salat subuh. Ini menerangkan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang berkhutbah, ya selain khutbah Idul Adha, selain khutbah Jumat, Idul Fitri, ya, atau selain khutbah pada pelaksanaan haji. Contohnya di sini beliau berkhutbah setelah salat subuh. Ini menerangkan kepada kita kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menyampaikan khutbah Jumat di selain khutbah di selain khutbah Jumat. Barakallahu fikum. Dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah di saat beliau melihat ada kebutuhan ya dari para sahabat, ya, meskipun ya, terkadang setelah selesai sholat. Dan ini menerangkan kepada kita bahwasanya seorang dai, seorang ulama, hendaknya peka terhadap kondisi jamaahnya. Ada kalanya dia menyampaikan sesuatu kepada mereka meskipun itu bukan jadwal rutin, itu khutbah Jumat, tatkala dia melihat itu harus dia sampaikan kepada mereka. Melihat ceramah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mengena dan begitu menyentuh di hati mereka, maka para sahabat pun meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau memberikan pesan-pesan penting kepada mereka, karena mereka menganggap dan menilai ceramah beliau ini seakan adalah ceramah perpisahan. Maka Nabi pun berpesan agar mereka selalu bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Kalimat takwa adalah kalimat yang ma'ruf, familiar di tengah-tengah kita. Kalimat yang mudah diucapkan dan disampaikan oleh siapapun. Namun tidak semudah itu untuk diamalkan, untuk diaplikasikan di dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran terdapat sekian ayat Al-Quranul Karim dan juga sekian hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan keutamaan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Pesan yang kedua dari Nabi SAW di dalam hadis ini adalah agar kita tetap patuh dan taat kepada pemimpin kita, walaupun pemimpinnya tidak syar'i. Ya, seorang budak. Karena pemimpin khalifah dalam syar'i, kalau mengikuti syarat-syarat Islam, ya, harus seorang merdeka dan harus dari suku Quraisy. Andai kata terjadi seorang pemimpin yang dia bukan Arab, bukan orang merdeka asal, bukan dari suku Quraisy, pastinya tentunya dia melakukannya dan mengambil dengan cara yang tidak syar'i. Dan tidak boleh kita dukung ketika dia melakukannya dengan cara yang tidak syar'i. Namun tatkala dia telah berhasil menjadi pemimpin, maka sebagai bentuk penjagaan terhadap darah, harta, kehormatan, dan nikmat keamanan, serta agar tidak terjadi pertumpahan darah yang melebar, yang meluas, maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk tetap patuh dan taat di bawah pemimpinannya, selama kepatuhan dan ketaatan kita bukan dalam hal yang bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini tidak mudah diterima oleh sebagian orang, ya. Nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya adalah agar kita berpegang teguh dengan sunnah beliau. Beliau menyampaikan berita pahit, sebuah berita semua kita tentunya tidak menginginkannya. Tapi kalau itu sudah sunnatullah, maka siapa yang mampu menghindar dan menolaknya? Nabi mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا.
barang siapa yang hidup panjang dari kalian setelahku, maka dia akan melihat perpecahan dari umat Islam ini yang begitu banyak. Pesan Nabi SAW saat itu adalah hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhu. Gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian. Jauhilah oleh kalian setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama, karena itu adalah bidah dan setiap kebidahan adalah sebuah kesesatan. Saya bacakan ucapan dari Al-Imam Ibn Rajab ketika menjelaskan hadis ini dari kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam, seorang ulama yang hidup di abad ke-7 atau ke-8 Hijriah, ya. Ke-7 Hijriah. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "Hada ikhbar minhu sallallahu alaihi wasallam bima waqa'a fi ummatihi ba'dahu min kathratil ikhtilafi fi usulid din wa furu'ih." Ini adalah sebuah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang akan terjadi pada umat beliau setelah beliau, dari perpecahan dan perbedaan yang begitu banyak, baik itu fi usulid din, dalam perkara-perkara pokok agama, masalah akidah, masalah prinsip dalam beragama, wa furu'ih, dan juga dalam hal-hal yang sifatnya furu', masalah fikih, wa fil aqwali wal a'mali wal i'tiqadat, perselisihan yang begitu banyak pada ucapan, amalan, amaliyah, dan akidah. Wa hada muwafiqun lima ruwiya anhum min iftiraqi ummati ala bid'in wa sab'ina firqah. Dan ini semakna dengan hadis beliau lainnya yang menjelaskan perpecahan umat beliau sebanyak 70 sekian firqah. Maksudnya 73 firqah. Wa annaha kullaha finnar illa wahid. Firqatun wahidah. Semuanya berada di dalam api neraka kecuali hanya satu kelompok. Wahya man kana ala ma huwa alaihi wa ashabuh. Yaitu orang yang berada di atas sunnahnya Nabi SAW dan para sahabatnya. Wa kadzalika fi hadzal hadis, demikian juga di dalam hadis ini, yaitu hadis yang sedang kita bahas, amara 'indal iftiraq wal ikhtilaf bit tamassuk bi sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'dih. Demikian juga di dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita tatkala terjadi perpecahan dan perbedaan yang begitu banyak di antara umat Islam ini, baik dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, terkait ucapan, terkait amaliyah, ataukah aqadiyah. Perintah beliau kepada kita adalah bitamassuk bisunnati, berpegang teguh dengan sunnah beliau. Berpegang teguh dengan sunnah al-khulafa ar-rasyidin min ba'dih, yang datang setelah beliau. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab mengatakan was sunnah, dan kalimat as-sunnah adalah hiya tariqah al-maslukah. Secara etimologi artinya adalah jalan yang ditempuh. Fayashmalu dzalika tamassuk bima kana alaihi huwa wa khulafa'uhu ar-rasyidun min al-i'tiqadat wal a'mal wal aqwal. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin setelah beliau, ini mencakup berpegang teguh dengan apa yang di atasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan khulafa ar-rasyidin min al-i'tiqadat wal a'mal wal aqwal, baik dalam masalah akidah, amaliyah, ataukah suatu ucapan. Wa hadhihi hiya sunnatul kamilah, dan inilah sunnah yang sempurna. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. Oleh karenanya ulama salaf dahulu, kata Al-Imam Ibn Rajab, ini masih ucapan beliau ya, mereka tidak menyebutkan kalimat sunnah kecuali maksudnya adalah semua ini, yaitu mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan khulafa ar-rasyidun setelah beliau, baik dalam hal aqidah, amaliyah, atau ke aqwal, ucapan. Nah, ucapan-ucapan salaf yang menunjukkan hal ini terriwayatkan dari Hasan al-Basri, maksudnya Al-Auza'i, Fudail bin Iyadh, dan selain mereka. Ucapan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala yang telah kita baca dan kita simak bersama tadi,
menunjukkan kepada kita bahwa berperintah berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maksudnya bukan sekedar seseorang berpegang teguh dengan sunnah beliau, jangan mencukur jenggot, jangan isbal, berpegang teguh dengan sunnah beliau, menjaga salat sunnah rawatib, ya tidak pernah meninggalkannya, salat duha, ya bukan sekedar itu, bukan sebatas itu. Tetapi perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau adalah berpegang teguh dengan jalan yang telah beliau tempuh dan para sahabatnya, khususnya para khulafa ar-rasyidin, al-mahdiyyin. Baik dalam hal akidah, dan itu yang paling penting, amaliyah maupun dalam ucapan sekalipun. Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, dan khususnya ketika umat Islam telah berpecah belah, ya, dengan perpecahan yang beraneka ragam. Ya. Maka ketika kita melihat banyaknya ormas, banyaknya organisasi-organisasi Islam hari ini, dan terjadi perbedaan yang begitu jelas, ya, yang begitu gamblang antara satu organisasi dengan organisasi Islam yang lainnya, antara satu ormas Islam dengan ormas yang lainnya, terjadi perbedaan prinsip, perbedaan, ya, akidah, perbedaan amaliyah, dan perbedaan fikih. Maka solusi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa, jemaah? Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian. Ya, perintah beliau bukan ikutilah mayoritas manusia. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in tuti'a aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Apabila engkau mengikuti mayoritas manusia di dunia ini, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Nah, dan terkadang mayoritas itu pun nisbi, ya, relatif. Mayoritas Indonesia atau sesuatu yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin di Indonesia belum tentu itu yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin di luar Indonesia, ya kan? Ya, akhirnya nanti agama ini menjadi agama relatif, sementara Islam adalah agama general. Islam berlaku general. Al-Quran ini turun general. As-Sunnah itu berlaku general. Pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlaku general. Semua yang mengaku Muslim, dimanapun dia berada, kewajibannya adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin dan Mahdiyyin yang datang setelah beliau, dimanapun dia berada. Dan khususnya ketika dia berada di sebuah zaman di mana perpecahan dan perbedaan di antara kaum muslimin begitu banyaknya, dan terkhusus dalam bab akidah dan amaliyah. Saya bacakan ucapan yang sangat bagus dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, ya. Dan hendaknya ucapan beliau ini menjadi bahan renungan, menjadi prinsip dan landasan buat kita di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman yang begitu banyaknya perpecahan, ya, seperti di masa kita ini. Dan ucapan beliau ini seyogyanya kita tulis dengan tinta yang keras. Beliau mengatakan, annahu idza kathuratil ahzabu fil ummah fala tantami ila hizb. Beranjak dari hadis ini, kata beliau ketika beliau mensyarah hadis ini dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, apabila kathuratil ahzab, telah banyak kelompok, ormas, organisasi, partai Islam di tengah-tengah umat ini, fala tantami ila hizbin, maka jangan sekali-kali engkau bergabung dengan sebuah kelompok dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam. Jangan pernah engkau bergabung dengan sebuah ormas, dengan suatu organisasi yang disebut dengan ormas Islam. Faqad adhaharat tawaif min qadimiz zaman مثل الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة ثم ظهرت أخيرا إخوانيون والسلفيون والتبليغيون وما أشبه ذلك. Kata beliau, telah muncul kelompok-kelompok di zaman dahulu seperti adanya Khawarij, ada yang Mu'tazilah,
adanya Jahmiyah. Apa itu Khawarij? Khawarij itu adalah kelompok yang memiliki pemahaman bolehnya memberontak dan melengsarkan seorang pemimpin walaupun dia muslim dengan alasan dia nepotisme, dia tidak adil demi menegakkan keadilan dan menumpaskan kezaliman sehingga menyebabkan perang saudara dan pertumpahan darah serta hilangnya nikmat keamanan. Seperti yang telah mereka lakukan kepada Ali bin Abi Thalib dan sebelumnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di masa itu. Mu'tazilah. Mu'tazilah mudahnya adalah kaum pemuja akal. Mereka menolak nas-nas dari Al-Quran dan hadis, baik itu dalam urusan akidah, amaliyah, atau fiqh, tatkala menurut mereka tidak logis, tidak masuk logika, tidak bisa diterima oleh akal. Jahmiyah adalah mereka yang menolak banyak sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Rafidhah adalah yang menancapkan permusuhan terhadap para sahabat Nabi SAW, kemudian mengaku cinta kepada Ahlul Bait. Kemudian kata beliau di akhir-akhir ini, di masa beliau, telah muncul juga Ikhwaniyun, yang disebut dengan Ikhwan Muslimun. Beliau juga mengatakan Salafiyun. Ingat, beliau tidak mengatakan Salaf. Beliau mengatakan Salafiyun. Beda Salafiyun dengan Salaf. Salaf 100%, 1000% benar dan tidak mengalami kesalahan sedikit pun. Karena yang dimaksud dengan Salaf adalah 3 generasi pemahaman yang di atasnya 3 generasi umat Islam berada. 3 generasi terbaik umat Islam berada. Para sahabat, para tabi'in, dan tabi'in. Ya, ini wajib diikuti. Namun salafiyun maksudnya adalah dari ya nisbah, yang belajar nahwu pasti paham salafiyun dari kata salafi, salafiyan, salafiyun. Orang-orang yang mengaku mengikuti manhajus salaf. Dan ini banyak, siapapun bisa mengaku. Kaum Khawarij juga mengaku salafiyin, ya. Selain Khawarij juga demikian, ya. Wa tablighiyun. Ingat sekali lagi, beliau tidak mengatakan salaf, tapi beliau mengatakan salafi. Ya, orang yang mengaku dirinya mengikuti salaf. Nah, bisa benar, bisa ya. Manhajus salaf tidak pernah mengalami kekeliruan. Adalah sebuah pemahaman yang pasti benar dan wajib kita ikuti. Wa tablighiyun. Demikian juga kelompok tabligh. Wa ma asbaha dzalik. Dan yang semisal dengannya. Maka ketika hal-hal yang seperti ini telah muncul, kelompok-kelompok seperti ini telah muncul, apapun nama mereka, maka hendaknya engkau berpegang teguh dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bimbing tadi. Tinggalkan semua kelompok-kelompok, ormas-ormas, organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Islam tersebut, dan berpegang teguhlah engkau dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin. Tinggal kita lihat, ya. Mana yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu yang kita ikuti. Dan mana saja yang menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tinggalkan. Dan perlu diketahui bahwa kalimat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Ya, yang paling pokoknya adalah kita beragama dengan mengikuti jalan beliau dan jalan Khulafa ar-Rasyidin, dan terkhusus dan lebih penting lagi adalah dalam perkara akidah dan prinsip di dalam beragama. Dengan dipahami sunnah di sini hanya dalam menjaga sholat-sholat sunnah rawatib, ya, sholat tahajud, ya, sholat berjamaah dan sebagainya. Barakallahu fiik. Tapi maksud sunnah di sini adalah berpegang teguh dengan agama yang telah beliau bawa, yang beliau dan para sahabatnya berada di atas, baik dalam masalah usuluddin dan juga dalam masalah furu'uddin. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ana ingin bacakan beberapa ucapan para salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mempertegaskan makna dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari ini sebagian orang ketika kita sampaikan kepadanya beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya dan menjauhi perbuatan bid'ah, ya, sebagian orang langsung menolaknya. Kalau mereka mampu dan berani mendhaifkan hadis itu, mereka akan mendhaifkan. Tapi belakangan ini ada metode yang sedikit halus, ya, untuk menolak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa hadis itu kami terima, tetapi kami tidak menerimanya dari pemahaman kalian. Nah, ya. Namun ketika disampaikan kepadanya itu hadis
Dan ucapan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta ulama Islam yang mensyarahkan hadis tersebut tetap aja masih ditolak. Sebagian mereka tidak mengatakan kita tidak menerima hadis itu, tetapi dia akan mengatakan hadis ini memang sahih, tetapi tidak dipahami secara harfiahnya. Harfiahnya memang demikian, ya. Secara kontekstualnya memang demikian. Tetapi hadis itu tidak dipahami secara harfiah dan tidak boleh dipahami secara kontekstual, ya, secara letterlek, ya. Mesti ya dikembalikan kepada pemahaman yang benar. Ini sebenarnya ucapan ini, ya, dari sebagian sisi adalah ucapan yang benar, namun di sisi yang lainnya adalah ucapan yang tidak benar. Ya, benarnya itu menjadi sebuah kalimat yang terkadang ada keinginan yang tidak baik di baliknya. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, kalimatu haqqin urida bihal batil. Terkadang ada sebuah kalimat yang benar, yang baik, tetapi sebagian orang mengucapkannya dengan tujuan ya, yang buruk. Kita katakan, apa yang Anda maksud hadis, ayat itu tidak boleh dipahami secara harfiah, tidak boleh langsung diterima secara kontekstualnya, secara letterlek, harus dikembalikan kepada pemahaman, harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Kita tanyakan apa yang Anda maksud dengan ucapan tersebut. Apabila yang ia maksud adalah seluruh ayat dan seluruh hadis, tidak ada yang boleh dipahami secara harfiah, tidak boleh dipahami secara zahirnya, maka kita katakan ini adalah penyesatan. Ya. Karena ya, banyak ayat dan hadis itu bisa dipahami secara zahir. Kalau ayat dan hadis secara umum seluruhnya tidak bisa dipahami dan tidak boleh diterima secara zahirnya, itu apa Allah mengatakan Al-Quran hudan lil muttaqin. Ini yang pertama. Dan juga betapa banyak ayat di dalam Al-Quran yang difahami dengan zahirah, fala taqrabu wala taqrabuz zina, ya kan? Dan juga ayat-ayat yang berbicara tentang syirik, tentang tauhid, ya, larangan ya, dan perintah. Ya, oleh karenanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma boleh membagikan isi Al-Quran kepada beberapa pembagian. Yang pertama, ada ayat-ayat di mana tidak ada yang memahami dan mengetahui akan maknanya kecuali Allah Jalla wa Ala sendiri. Yaitu huruf al-muqatta'ah di awal-awal sebagian surat seperti Alif Lam Mim, Ha Mim, Ain Sin Qaf. Ini hanya Allah yang mengetahuinya. Taha, apa makna Taha? Ya, ini hanya Allah yang mengetahuinya. Yang kedua, hanya dipahami oleh para ulama dan ar-rasikhuna fil ilm, yaitu tentang an-nasikh wal mansukh. Ayat-ayat umum yang dikhususkan oleh ayat-ayat yang lainnya. Ini hanya para ulama yang memahami. Yang ketiga adalah ayat-ayat yang dipahami oleh seluruh muslim dan muslimah. Dan itulah keumuman isi Al-Quran dan hadis dari Nabi SAW. Yaitu tentang perintah dan larangan. Tentang perintah untuk bertauhid, perintah untuk mengikuti sunnah Nabi, larangan berbuat syirik, larangan berbuat bid'ah, dan penjelasan tentang halal dan haram. Ini semua muslim memahaminya. Maka kita katakan tadi, apa yang ada maksud tidak boleh dipahami langsung secara harfiah, secara letterlek. Ini pertanyaan yang harus ya, dijawab oleh sebagian mereka. Yang kedua, jika mereka mengatakan harus dikembalikan kepada pemahaman yang benar, kita katakan bagus, ya. Memang harus dikembalikan kepada pemahaman yang benar. Tidak boleh dikembalikan kepada pemahaman politikus. Tidak boleh dikembalikan kepada pemahaman untuk mendukung ormas tertentu, organisasi tertentu. Ya. Maka kita katakan pemahaman yang benar itu maksud Anda seperti apa? Apakah ormas A, ormas B, ormas C, ya? Apakah dikembalikan kepada kiai-kiai tertentu, syekh-syekh tertentu sebagai pemahaman pribadinya? Ataukah yang Anda maksud adalah pemahaman mereka para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Ya. Jika yang pertama, maka kita tidak akan menerimanya. Kenapa? Karena pemahaman yang benar itu bukan kepada pemahaman suatu ormas. Nanti kalau kita mengikuti pemahaman ormas A, kita akan bertentangan dengan ormas B. Ya. Namun jika ini maksud dengan kalimat kita harus kembalikan kepada pemahaman yang benar adalah pemahaman para salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta imatul huda wa masabihud duja yang datang setelah mereka seperti Imam
Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, ya, dan seterusnya, maka kita katakan, ya, ini benar, ini harus kita lakukan, dan inilah yang siang dan malam ulama sunnah dan ustadz-ustadz sunnah menyuruh kepadanya. Nah, seperti ayat-ayat sifat, ya, ayat-ayat hadis-hadis tentang sifat yang disampaikan oleh ulama sunnah tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, disampaikan ayatnya, hadisnya, ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab. Tetapi masih aja sebagian orang menolaknya dengan kemudian membantah dengan bahasa belakangan ini tidak boleh dipahami secara harfiah, tidak boleh dipahami secara literal, padahal setelah disampaikan ayatnya, disampaikan juga hadisnya, disampaikan juga ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Demikian juga tentang bidah, disampaikan hadisnya, disampaikan ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama Islam yang datang setelah mereka seperti 4 imam mazhab. Masih saja sebagian orang menolaknya. Juga contoh lainnya tentang musik, telah dibacakan kepada ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, dan seterusnya. Tetap saja sebagian orang masih berkata, jangan dipahami secara harfiah, harus dikembalikan kepada pemahaman yang benar. Ini agama. Kita harus sami'na wa ata'na. Meskipun kita sendiri terkadang terbakar jenggotnya dengan menyampaikan ayat dan hadis. Ini agama, ya. Kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Tidak boleh kita memaksakan ayat dan hadis kepada hawa nafsu kita. Tetapi hawa nafsu kita lah yang harus kita tundukkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena yang di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama sanadnya dan diriwayatkan oleh sebagian yang lainnya, namun mereka semua sepakat akan sahih maknanya. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakun hawahu taba'an lima ji'tu bih. Salah satu di antara kalian belum beriman dengan iman yang benar, sehingga hawa nafsunya itu tunduk kepada ajaran yang aku bawa. Baik, berikut ini Ana bacakan beberapa ucapan para ulama salaf terkait berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan menjauhi bid'ah. Baik, yang pertama adalah ucapan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ta'allamul ilma qabla an yuqbad wa qabdhuhu an yadhhaba ahluhu ala wa iyyakum wat-tanattu'a wat-ta'ammuq wal bid'ah. Pelajarilah ilmu agama oleh kalian sebelum ilmu agama itu diangkat oleh Allah. Dan diangkat ilmu agama adalah dengan hilangnya orang yang berilmu. Jauhilah oleh kalian sifat at-tanattu', ghulu wa ta'ammuq, berdalam-dalam dalam perkara agama yang tidak didalami oleh para sahabat. Wal bid'ah, dan jauhilah oleh kalian perbuatan bid'ah secara umum dan mutlak dari Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, masih ucapan beliau. Beliau mengatakan, ucapan Abdullah bin Mas'ud tadi itu bisa didalat dalam Sunan Darimi, Musannaf ya Abdul Razzaq, Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi Ibn Abdul Bar, dan juga kitab Al-Amr bil Ittiba'. Beliau juga mengatakan, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha. Setiap ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kalian melakukannya, karena fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqala. Karena generasi awal dari umat ini, para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak meninggalkan pintu untuk mereka yang datang belakangan mengupdate agama ini. Fattaqullah ya ma'syarul qurra. Bertakwalah kalian wahai para ulama. Khudhu tariqa man kana qablakum. Ikutilah oleh kalian jalan orang-orang yang sebelum kalian dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau mengutarakan nasihat ini secara khusus kepada para ulama? Karena sumber bid'ah itu adalah ulama. Maksudnya ulama su. Ya. Boleh dilihat semua bid'ah di tengah-tengah masyarakat itu sumbernya adalah ulama su. Ya. Mana ada pelaku bid'ah, pelaku maksiat menjadi sumber bid'ah. Ya. Tidak ada. Tidak ada. Rata-rata bid'ah di tengah-tengah masyarakat itu karena adanya ulama su yang memplesetkan ayat atau sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membenarkan ritual-ritual bid'ah yang ia lakukan. Apalagi jika suatu ritual bid'ah itu menjadi sumber pendapatan dan sumber ekonomi bagi sebagian ulama su. Makanya kepada ulama, Abdullah bin Mas'ud mengatakan,
Setiap ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka jangan kalian kerjakan. Karena mereka para sahabat Nabi tidak meninggalkan untuk umat yang datang belakangan kesempatan untuk mengupdate agama Allah ini. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai ma'syaral qurra, wahai para ulama, khudu tariqa man kana qablakum. Ikutilah oleh kalian jalan orang-orang yang sebelum kalian. Ucapan beliau ini dapat dilihat dalam kitab Syarah I'tiqad Ahli Sunnah karya Imam Al-Lalikai. Berikut ini adalah ucapan Abu Sa'id Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan ma ata 'alan nasi 'amun illa ahdathu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnah hatta tahyal bid'u wa tamutus sunan. Tidaklah datang suatu tahun, suatu masa kecuali mereka telah mencetuskan sebuah bid'ah dan mematikan satu sunnah. Ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini menerangkan kepada kita, tidaklah suatu bid'ah itu dicetuskan kecuali ada satu sunnah Nabi yang ditinggalkan. Baik sunnah yang sifatnya perbuatan yang menganjurkan, atau sunnah itu bermakna sunnah tarkiyah. Melakukan sunnah yaitu dengan tidak melakukan suatu ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabatnya. Hatta tahyal bid'ah wa tamutas sunan. Sehingga bid'ah menjadi hidup dan sunnah menjadi mati. Ini saling berkonsekuensi ya. Tidaklah bid'ah itu hidup kecuali sunnah akan mati. Dan tidaklah sunnah hidup kecuali bid'ah akan mati. Oleh karenanya tidaklah ada ahlul bid'ah di suatu tempat kecuali mereka akan berusaha untuk mematikan sunnah. Sebagaimana tidaklah ada sebagian manusia yang menghidupkan sunnah Nabi di suatu tempat kecuali dengan itu bid'ah akan mati. Nah, jadi jangan seorang mengatakan ini baik nggak apa-apa ya sunnah Nabi tetap akan kita laksanakan. Lah, tidaklah bid'ah itu dihidupkan kecuali sunnah dimatikan. Sebagaimana tidaklah sunnah itu dihidupkan kecuali bid'ah itu akan mati. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah dilantik menjadi khalifah, beliau mengatakan innama ana mathalukum. Aku ini sama dengan kalian. Wa inni la adri la'allakum satukallifuni ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiq. Aku tidak mengetahui, bisa jadi di antara kalian, dari kalian ada yang menuntut diriku melakukan hal-hal yang mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak mampu melakukannya. Yang beliau ingin menyampaikan. Ya, jangan sampai ada di hari kalian yang menuntut aku untuk melakukan sesuatu yang Nabi dahulu saja tidak melakukannya. Bahkan mungkin tidak mampu melakukannya. Artinya tidak boleh ghulu. Inna Allah astafa Muhammadan 'alal 'alamin wa 'asamahu min al-atham. Allah Jalla wa Ala telah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk alam semesta ini dan telah memaksumkan beliau dari ketergelinciran. Wa innama ana muttabi, oleh karenanya aku hanya mengikuti sunnah beliau. Ini menerangkan kepada kita orang yang datang setelah Nabi dan para sahabatnya kewajibannya adalah al-ittiba, mengikuti, bukan mencetuskan, bukan memikirkan. Makanya tidak ada istilah al-mufakkir al-islami kecuali di kalangan ikhwan muslimun. Ya, di dalam dakwah sunnah tidak dikenal istilah al-mufakkir al-islami, pemikir Islam. Pemikir Islamilah. Yang ada di tengah-tengah dakwah sunnah adalah al-ittiba, kewajiban kita adalah mengikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian beliau mengatakan walastu bimubtadi'. Aku tidak akan menjadi mubtadi', pencipta atau pencetus bid'ah. Fa in istaqamtu fatabi'uni. Jika kalian lihat istiqamah, ikutilah aku oleh kalian. Wa in zightu faqawwimuni. Tetapi jika kalian melihat aku tergelincir, maka luruskanlah diriku. Baik, saya bacakan sikap Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Ketika disampaikan kepada beliau, ada sebagian kaum muslimin berkumpul di sebuah masjid di Kufah, kemudian melakukan zikir berjamaah.
dipimpin oleh seseorang dan menghitungnya dengan kerikil-kerikil yang ada di tengah-tengah mereka. Disebutkan dalam Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi, gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Anna rajulan akhbar Abdullah bin Mas'ud. Bahwa seorang lelaki dan riwayat yang lain Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna qauman yajlisuna fil masjid ba'da al-maghrib fihim rajul yaqulu kabbirullaha kadza wa kadza. Disampaikan kepada beliau bahwa ada sebagian orang duduk berkumpul di dalam masjid setelah maghrib. Di tengah-tengah mereka ada seorang laki-laki, maksudnya seorang pemimpin, mursyid kalau bahasa sekarang, ustaz, kiai, gus, buya, yang memimpin zikir berjamaah. Ia mengatakan Allahu Akbar. Maka yang lain pun mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wasabbihullaha kadza wa kadza. Dia pun mengatakan subhanallah. Maka yang lain pun mengatakan subhanallah. Ketika ia mengatakan alhamdulillah, yang lain pun mengikutinya mengucapkan alhamdulillah. Qala Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang menceritakan kejadian yang telah beliau saksikan tersebut, kata Abdullah bin Mas'ud, fa idza ra'aitahum fa'alu dzalika fa'tini fa akhbirni bi majlisihim. Apabila engkau melihat mereka melakukannya lagi, tolong segera kabarkan kepada aku di mana majelis mereka ini. Fa'atahum fajalas. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pun mendatangi mereka, fajalas, setelah diberitahukan. Kemudian beliau duduk. Falamma sami'a ma yaqulun, tatkala beliau telah mendengar apa yang mereka ucapkan, yaitu zikir berjamaah, qama, beliau pun bangun, berdiri. Fa'ata Ibnu Mas'ud faja'a wa kana rajulan hadidan. Beliau pun datang dan beliau adalah seorang yang tegas dalam masalah agama. Kemudian beliau mengatakan, ana Abdullah bin Mas'ud. Aku adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu dari tokoh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan wallahi alladzi la ilaha illa ghair. La ilaha ghair. Laqad ji'tum bi bid'atin dhulman wa laqad fuddiltum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilma. Demi Allah yang tiada sesembahan yang berhak diibadahi selainnya, sungguh kalian telah mendatangkan suatu bid'ah dengan kezaliman. Dan sungguh kalian telah mengungguli, mengalahkan ilmunya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya mereka saja tidak melakukannya, kemudian datang kalian melakukannya. Berarti kalian lebih berilmu daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka mereka menjawab, ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tujuan kami adalah baik. Ya. Tidak ada tujuan selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengajak orang itu dekat kepada Allah, membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah Jalla wa Ala. Maka beliau pun mengucapkan sebuah pernyataan yang sangat ma'ruf. Kata beliau, wa kam min muridin lil khair la yusibah aw lam yusibah. Betapa banyak manusia melakukan sesuatu dengan niat yang baik, tetapi dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari perbuatan yang ia lakukan dengan niat yang baik tersebut. Kenapa? Karena dalam Islam ini kita beribadah bukan dengan alasan yang penting baik, dengan landasan tujuan saya baik. Landasan beribadah di dalam Al-Quran, di dalam agama kita ini adalah dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan perasaan, bukan sekedar tujuannya baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah oleh kalian, maksudnya jalannya Nabi dan para sahabatnya, wa la tabtadi'u, dan jangan melakukan bid'ah. Faqad kufitum, kalian telah dicukupkan. Kalian sudah dicukupkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, liman salahul wasiyah. Suatu ketika seseorang datang kepada beliau mengatakan, ya Abdullah bin Abbas, tolong berikan aku wasiat. Tolong beri aku nasihat. Lihat nasihat Abdullah bin Abbas kepada orang yang meminta kepadanya nasihat. Hari ini nasihat-nasihat seperti ini sudah jarang terdengar. Bahkan sudah jarang ustadz-ustadz menyinggung bab ini.
Apa kata Abdullah bin Abbas kepada orang yang meminta nasihat kepadanya? Kata beliau, "Alaika bi taqwallah wal istiqamah, ittabi' wa la tabtadi'." Hendaknya engkau selalu bertakwa kepada Allah. Hendaknya engkau selalu istiqamah. Ikutilah dan jangan berbuat bid'ah. Kewajiban kita adalah al-ittiba', mengikuti. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wala tabtadi' dan jangan berbuat bid'ah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Seluruh bid'ah itu adalah sesat walaupun manusia menganggapnya baik. Ya. Hudzaifah radhiyallahu anhu juga mengatakan dengan ucapan yang sama. Ucapan para sahabat ini dapat dilihat di dalam beberapa kitab yang sebagian yang telah Anda sebutkan tadi, ya, terkhusus pada kitab Sunan Ad-Darimi. Ya, juga Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli karya Imam Ibnu Abdul Bar, juga karya Syarah I'tiqad Ahli Sunnah karya Imam Al-Lalikai, Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajurri, ya, dan seterusnya. Ini beberapa ucapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini ucapan dari kalangan tabi'in dan tabi'un tabi'in. Ada ucapan Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah di masanya. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, beliau mengatakan usikum bi taqwallahi wal iqtisadi fi amri wa ittiba'i sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tarki ma ahdatha al muhdithuna ba'd. Ya. Wasiat pesan dari seorang presiden, seorang khalifah. Dia isinya apa pesannya ya? Anggaran, ya, jaga anggaran ya, program ini, program itu. Lah, nasihat beliau. Kata beliau, aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ya. Wal iqtisadi fi amri. Bersikap pertengahan, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Fi amri, dalam perkara Allah, maksudnya agama Allah. Ya. Wattiba'i sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kalian selalu mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perkara baru yang diada-adakan oleh orang yang datang belakangan dalam urusan agama. Ya. Jika ini nasihat disampaikan oleh seorang khotib di atas mimbar Jumat, mungkin kita katakan ini biasa. Namun tatkala nasihat yang seperti ini keluar dari mulut dari seorang presiden yang namanya pemimpin negara umumnya, ya, fokusnya hanya dalam perkara dunia, pesan-pesannya hanya berkaitan tentang urusan dunia. Namun berbeda dengan pemimpin di masa para salaf. Seorang khalifah menyampaikan nasihat yang seperti ini, isinya. Berikut ini adalah salah satu dari ulama tabi'in yang bernama Hasan bin Atiyah. Beliau pernah berkata sebagaimana dinukilkan dari beliau oleh murid beliau Al-Imam Al-Auza'i. Beliau mengatakan ma btada'a qaumun bid'atan fi dinillah illa naza'a Allah min sunnatihim mithlaha thumma la yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah. Tidaklah suatu kaum melakukan suatu bid'ah dalam urusan agama mereka kecuali ada satu sunnah yang semisal dengan bid'ah itu yang Allah cabut dari mereka. Kemudian sunnah itu tidak akan Allah kembalikan kepada mereka sampai hari kiamat. Makanya orang yang melakukan bid'ah susah banget melakukan sunnah. Orang yang melakukan bid'ah terharamkan dari sunnah Nabi, terjauhkan dari sunnah Nabi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kata siapa? Hasan bin Atiyah. Kecuali mereka mau bertobat. Nah, maka seseorang hendaknya selalu dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena salah satu dari tips sebab utama seseorang terselamatkan dari bid'ah adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah mereka yang jatuh ke dalam bid'ah dari mereka yang telah terjatuh ke dalamnya kecuali karena mereka meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Alaika bil athar wa tariqas salaf wa iyyaka wa kulla muhdatsatin fa innaha bid'ah." Hendaknya engkau mengikuti athar dan jalannya para salaf. Athar saya dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa tariqas salaf dan jalannya para salaf dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa iyyak wa kulla muhdatsa, dan jauhilah olehmu setiap perkara baru di dalam urusan agama. Fa innaha bid'ah, karena perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bid'ah.
Berikut ini ucapan Al-Imam Malik. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. Tidaklah seseorang melakukan bid'ah di dalam Islam ini yang dia anggap itu adalah bid'ah hasanah. Oh, ini bid'ah hasanah, bukan bid'ah dhalalah. Maka dia telah menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia terima atau tidak. Secara tidak langsung dia telah menuduh, telah menganggap bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhianat di dalam menyampaikan agama Allah. Maknanya secara tidak langsung dia telah menuduh Nabi ini belum menyampaikan agama Allah ini dengan sempurna. Ya, buktinya masih ada amalan-amalan yang belum Nabi sampaikan. Bukti apa itu? Apa ya, ibadah yang Anda lakukan padahal tidak ada dalil dari Al-Quran dan Hadis. Berarti kalau itu baik, berarti masih ada kebaikan dari agama ini yang belum Nabi sampaikan. Padahal Allah telah mengumumkan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Beliau tidak pernah diwafatkan kecuali agama ini telah sempurna. Oleh karenanya Imam Malik menegaskan, fama lam yakun yawma idin dina la yakunu liyawma dina. Sesuatu yang itu bukan agama, bagian dari agama Nabi Muhammad pada hari itu, maka pada hari ini di masa Imam Malik, apalagi di masa kita ini, itu juga bukan bagian dari agama. Nah, juga bukan bagian dari agama. Ucap Laits bin Sa'ad, ini gurunya Imam Syafi'i. Beliau pernah mengeluarkan pernyataan, "Lau ra'aitu sahiba bid'atin yamshi 'alal ma' ma qabiltu." Andai kata aku melihat karamah dari seorang pelaku bid'ah, ya, dari ahlul bid'ah, di mana dia terlihat bisa berjalan di atas air, aku tetap tidak bakal percaya kepadanya. Kalau dia pelaku bid'ah, aku tidak akan menerima ilmu dan tidak akan menerima riwayat-riwayat dari kata Imam Laits bin Sa'ad. Ketika ucapan Laits bin Sa'ad ini sampai kepada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i adalah muridnya beliau, maka beliau mengatakan, innahu ma qass. Sungguh ucapan beliau ini sangat tepat. Ya, tidak salah. Lau ra'aitu yamshi 'alal hawa ma qabiltu. Bahkan andai kata aku melihat pelaku bid'ah, ahlul bid'ah bisa berjalan di angkasa, maka aku tidak akan percaya dan tidak akan menerimanya. Ucapan Imam Syafi'i. Yang terakhir, ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'i wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin fahiya dhalal. Merupakan landasan agama di sisi kita adalah berpegang teguh dengan jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti mereka, meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan ya, di sana ada beberapa syubhat-syubhat yang ingin membenarkan bid'ah dengan mengatakan bid'ah itu tidak semua yang dhalalah, ya, namun ada yang dhalalah dan ada yang hasanah. Untuk menjawabnya memang membutuhkan kajian khusus, namun secara umum ana ingin menyampaikan apa yang dikatakan oleh sebagian ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Mereka yang mengatakan adanya bid'ah yang hasanah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang yang dia katakan sebagai bid'ah hasanah itu adalah bukan bid'ah. Memang dasarnya adalah sunnah. Namun karena ketidaktahuannya dia, sehingga dia menganggapnya sebagai bid'ah hasanah untuk mengatakan bahwa tidak semua bid'ah dhalalah. Ini kemungkinan yang pertama. Seperti sebagian mereka menganggap kalau memang semua yang dilakukan oleh tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah, berarti ya sholat tahiyatul masjid itu bid'ah karena Nabi tidak pernah melakukannya. Berarti ini adalah bid'ah hasanah. Ini kan keliru. Memang Nabi tidak pernah melakukannya, tetapi Nabi menyuruh kita untuk melakukannya. Dan sunnah itu tidak hanya dari perbuatan, tetapi juga dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi begitu masuk masjid, beliau langsung jadi imam, dia naik mimbar menjadi khotib Jumat. Ataukah hal-hal yang sifatnya ya bukan ritual, bukan perkara agama. Ini jawaban yang pertama. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa ada orang yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, tidak semuanya dhalalah. Kemungkinan yang pertama, memang itu adalah sunnah, bukan bid'ah. Karena ketidaktahuannya, dia menganggapnya ini bid'ah hasanah. Yang kedua, ya,
memang yang dia katakan itu adalah bid'ah yang dalalah, namun dia menganggapnya sebagai bid'ah hasanah dengan berbagai syubhat yang dia katakan. Seperti sebagian orang berdalil bahwa di masa Nabi tidak ada pengumpulan mushaf, kemudian dilakukan di masa Abu Bakar, ya walaupun tidak secara komplit, kemudian dilakukan di masa Utsman secara khusus, ya tidak boleh lebih dari satu mushaf. Ya. Kemudian juga di masa Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tentang sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu sholat tarawih berjamaah yang dilakukan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Juga sebagian mereka berdalil dengan perbuatan Bilal yang selalu sholat sunnah setelah selesai berwudu. Ya, Nabi tidak bertanya kepadanya, wahai Bilal, kenapa amalan yang kamu lakukan sehingga aku mendengar suara terompak engkau suara kedua alas kakimu di dalam surga di depanku. Maka Umar Bilal bin Abi Rabah mengatakan, tidaklah aku berwudu kecuali aku sholat sunnah sesuai dengan yang Allah mudahkan untukku. Demikian juga sebagian mereka berdalil dengan ucapan dengan perbuatan seorang sahabat setiap salat dia menutup rokannya dengan surat Al-Ikhlas. Setelah itu disampaikan kepada Nabi, maka Nabi memanggilnya, kenapa kamu melakukannya? Dia pun menjawab, aku sangat mencintai surat ini. Maka Nabi pun mengatakan, kalau demikian Allah pun mencintai. Ini adalah syubhat-syubhat untuk membenarkan adanya bid'ah hasanah. Dan pendalilan dengan dalil-dalil tersebut sangatlah tidak tepat. Yang pertama, terkait pengumpulan mushaf di masa Utsman. Kita katakan pengumpulan mushaf bukanlah ritual ibadah. Ya. Secara umum, daya syubhat-syubhat tersebut berkaitan dengan wasail, bukan ritual ibadah. Ya. Contohnya pengumpulan mushaf. Mushaf yang dikumpulkan di masa Utsman adalah Al-Quran ini yang ada di masa Nabi, kecuali sebab pengumpulan mushaf Utsman bin Affan, akhirnya Al-Quran yang tadinya 30 juz menjadi lebih. Ya, surat-suratnya jadi bertambah atau jadi berkurang, tidak. Ya, di masa Nabi sudah ada pengumpulan Al-Quran, ya, namun tidak sempurna, di mana para sahabat menulis yang di lempengan-lempengan batu, ada yang menulisnya di pelepah kurma, ada yang menghafalnya. Namun karena tidak ada yang kemudahan untuk mengumpulkan Al-Quran di dalam mushaf seperti di masa Utsman, maka mereka tidak melakukannya. Yang kedua, perbuatan-perbuatan para sahabat tadi yang kata mereka menunjukkan mereka melakukan sebelum mendapatkan petunjuk dari Nabi, menunjukkan bolehnya kita melakukan suatu ibadah walaupun tidak ada tuntunan dari Nabi selama tujuan kita baik dan tidak ada larangan. Kita katakan perbuatan-perbuatan para sahabat tadi itu telah diikrar oleh Nabi, telah ditakrir oleh Nabi. Dan setiap perbuatan para sahabat Nabi yang telah dibenarkan oleh Nabi itu menjadi sunnah. Karena definisi hadis itu dalam ilmu hadis adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi. Apakah itu ucapan beliau, perbuatan beliau, ataukah takrir beliau, pengikraran beliau terhadap perbuatan atau ucapan para sahabatnya. Ketika seorang sahabat melakukan suatu ibadah kemudian dipanggil oleh Nabi, kemudian Nabi membenarkannya, maka itu sudah menjadi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan jawaban tambahan terhadap salat sunnah Bilal bin Abi Rabah setelah berwudu sama sekali tidak menunjukkan bahwa sebelum Nabi bertanya demikian, bahwa itu amalan tidak dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru hadis itu menunjukkan itu amalan Bilal lakukan karena beliau telah mengetahui dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan anjurannya. Oleh karena Nabi ya tidak terkejut ya dan tidak berkata, ya, dari mana engkau mendapatkan amalan itu? Nabi cuma terkejut kenapa beliau mendengar suara kedua alas kaki beliau di dalam syurga. Nah, dan juga sebagian orang ingin berdalil dengan ucapan sebagian ulama seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya yang mengatakan bid'ah itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Maka dijawab oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwasanya ini maksud oleh mereka adalah bid'ah secara etimologi terkait hal-hal yang sifatnya wasilah, sarana, bukan ritual ibadah. Tidak akan didapatkan ada ucapan bid'ah hasanah dari para ulama salaf terkait sebuah ritual ibadah yang sama sekali tidak ada anjurannya dari Nabi SAW. Baik ucapan, perbuatan, ataukah takrir beliau. Adapun salat tarawih yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu sebaik-baik bid'ah adalah ini, maka kita katakan, apakah salat tarawih hanya ada di masa Umar dan belum pernah ada di masa Nabi? Itu tidak. Nabi telah melakukannya 3 malam berturut-turut secara berjamaah. Kemudian beliau meninggalkannya khawatir akan menjadi wajib bagi para sahabatnya. Ya, kemudian di masa Umar
ya ini sunnah dihidupkan kembali. Ya, setelah beliau melihat sebagian mereka mendirikan jamaah dengan sendiri-sendirinya, ada yang sholat sendiri-sendiri, ada dengan beberapa orang lain, sehingga masjid terdapat beberapa jamaah dengan suara yang saling mengganggu antara satu sama yang lain. Akhirnya beliau kumpulkan mereka dengan satu imam. Maka kita katakan sholat tarawih itu sudah ada di masa Nabi. Ya, anggaplah sholat tarawih belum ada di masa Nabi secara berjamaah, kecuali baru ada di masa Umar. Kita katakan Umar salah satu dari khulafa ar-rasyidin yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ya, namun adakah dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Anda berdalil dengan itu untuk mengatakan ini bid'ah hasanah? Adakah perbuatan dari para sahabat Nabi, dari Khulafa ar-Rasyidin tentang perayaan Isra wal Mi'raj, tentang perayaan nuzulul Quran, ya, tentang zikir berjamaah setelah salat lima waktu dengan dipimpin oleh seorang imam dengan konteks-konteks yang ma'ruf ini? Kita nggak ingkari kalau ada orang yang mengeraskan suara dengan zikir setelah salat lima waktu apabila tidak dipimpin oleh seseorang. Yang kedua, dengan konteks-konteks zikir yang telah warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ingkari adalah dipimpin oleh seseorang, kemudian dengan konteks-konteks yang tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, perlu diketahui bahwa ketika para ulama mengatakan wajib berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketahuilah di antara berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling berat di zaman ini diantaranya adalah berpegang teguh dengan as-sunnah at-tarkiyah. Karena bentuk mengikuti sunnah Nabi itu banyak. Adalah diantaranya melakukan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan dengan ucapan, perbuatan, ataukah takrir. Ini agak mudah dilakukan. Ya, jarang masyarakat mengingkari kita ketika kita melakukan suatu yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berat itu adalah tatkala kita meninggalkan berpegang teguh dengan sunnah yang sifatnya tarkiyah adalah dengan tidak melakukan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak anjurkan, ya, dari perbuatan-perbuatan amaliyah yang bid'ah hari ini. Nah, di antara bentuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi adalah dengan kita tidak melakukan bid'ah, tidak melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada anjurannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan itu yang sangat berat hari ini, ya. Adapun seorang berpegang teguh dengan jenggot, ya, kemudian dinutup aurat, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat tahajud, insya Allah nggak ada orang yang mengingkari. Itu tidak berat berpegang teguh dengan sunnah yang seperti itu. Namun yang amat sulit adalah ketika seseorang berada di tengah-tengah keumuman masyarakat yang melakukan banyak ritual bidah, bahkan mungkin ritual syirik yang dianggap itu ritual Islam, yang dianggap itu adalah amaliyah Islamiyah yang mendekatkan diri kepada Allah, sementara tidak ada anjurannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula dari para sahabatnya, maka berpegang teguh saat itu, ya, dan menggigit sunnah Nabi dengan gigi geram kita saat itu adalah dengan menjauhi dan tidak melakukan, dan itu sangat berat. Nah, pada hari ini, baik, ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya, namun maaf, tanpa terasa kajian kita sudah 1 jam 15 menit, ya, kurang lebih, ya. Masya Allah, barakallah. Jika waktu masih tersisa, maka saya persilahkan jika ada kritikan, masukan, ataukah hal lainnya yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Baik, Barakallahu Insya Allah, terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan atas pengingatnya, nasihat-nasihatnya untuk senantiasa kita eh, mengikuti sunnah ini, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan digeraham ketika dunia berkabut fitnah ini. Dan tentu saja, dan betul apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa di akhir zaman akan banyak terjadi perpecahan umat dan tentu saja itu diawali oleh perbuatan-perbuatan yang tidak disunahkan atau perbuatan bid'ah. Nauzubillah. Oke, untuk selanjutnya kita memasuki sesi dua, yakni sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh sampaikan pertanyaannya melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga pertanyaan melalui tombol interaktif dengan mengklik tombol raise hand terlebih dahulu, yang insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk di-unmute agar jemaah dapat bertanya secara interaktif. Kami silakan, kami persilakan kepada jemaah yang ingin bertanya. Di pertanyaannya dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini ataupun juga pertanyaan
eh, langsung melalui tombol interaktif. Sebentar, Ana coba cek dulu di chat box, barangkali ada yang menyampaikan pertanyaan. Iya, oh, di HP juga tempat belum ada. Barangkali dari jamaah di Amerika maupun juga Kanada ada pertanyaan umum, Mbak. Iya, Kang Zai, jazakumullahu khairan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا Ya. وسهلا مرحبا بك. Silakan. Iya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon nasihatnya, Ustadz. Bagaimana bila di anggota keluarga saya itu terjangkitnya bukan fitnah, tetapi masalah dunia sosial, Ustadz, sosial media yang misalnya ada TikToknya atau ada YouTube-nya, dan ramai-ramai sekarang banyak membuat video-video singkat atau live streaming yang isinya di dalamnya menampakkan harta atau menampakkan kemolekan atau menampakkan sesuatu yang ada fitnahnya, Ustadz. Bagaimana cara menasihatinya apabila orang-orang tersebut atau anggota keluarga tersebut lebih tua dari saya, Ustadz. Dan kalau dinasehati juga orangnya pasti lebih banyak bisa mengelak ke kiri dan ke kanan. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Nah, barakallahu fiik, jazakillahu khairan atas pertanyaannya atau yang telah pertanyaan yang telah dibaca. Barakallahu fiik. Yang pertama, memang ya memberikan nasihat itu tidak mudah ya. Oleh karenanya nasihat itu bagian dari al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Dan yang namanya al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar pasti ada cobaannya. Oleh karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dahulu dikatakan tukang sihir, syair, majnun, pemecah belah eh, persatuan bangsa Arab. Nah, hal yang seperti itu memang akan diutarakan dan harus diterima sebagai konsekuensi di dalam menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Dikatakan sok soleh lah, sok suci lah, kakulah, saklek lah, ya, panitia surga lah dan sebagainya. Itu semua adalah bagian dari konsekuensi dari menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Namun tidak mengapa. Ya, itu memang konsekuensi itu dari kita menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Dan ya, sementara keutamaan menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar adalah sesuatu yang luar biasa di dalam agama kita dan telah kita maklumi. Adapun tentang cara yang paling baik dalam menyampaikan nasihat kepada keluarga yang seperti itu, terkhusus mereka lebih tua dari kita, maka secara umum adalah dengan cara yang hikmah. Apakah itu hikmah? Hikmah itu definisinya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, fi'l ladzi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Melakukan sesuatu yang tepat dengan cara yang tepat dan di momen, di waktu yang paling tepat. Dan setiap orang lebih tahu cara apa yang paling tepat dengan cara di waktu apa yang paling tepat ya, untuk dia sampaikan kepada apabila itu orang tuanya, kakaknya, adiknya atau keluarga besarnya. Ada kalanya mungkin sambil duduk santai ya, tunggu dulu ketika dia ya sedang tenang. Ada kalanya dengan menghadiahkan buku ya, ada kalanya dengan mengirimkan link video yang menjelaskan hal itu dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Apabila setelah itu dia dibenci dan dijauhi, memang itu adalah konsekuensi dari menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Oleh karenanya, yang melakukan kebaikan itu banyak. Tetapi yang mau mengajak orang lain melakukan kebaikan itu sedikit. Yang meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan, ya banyak. Tetapi yang berani mengajak orang lain untuk meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan, itu sangat sedikit. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, wal ilmu idallah. Barakallahu fiqh. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Pertanyaan kedua Ustadz. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi menerangkan bahwa Islam akan terbagi menjadi 73 golongan dan cuma satu golongan yang masuk surga.
Artinya yang 72 golongan lainnya itu masih Islam ya Ustadz. Dan yang Islam itu yang 72 golongan masuk neraka. Ini pemahamannya atau penjelasannya seperti apa Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus. Terkhusus di hari-hari belakangan ini. Yang pertama itu bukan penjelasan ana ya, tetapi itu adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini datang dari beberapa sahabat Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, oleh Imam Ibnu Majah dan selainnya, ya, dan para ulama hadis mensahihkannya, di antara Imam Tirmidzi. Di antara juga adalah Al-Imam Ibnu Abdul Bar yang hidup di abad ke-5 atau ke-4 Hijriah, dia dari ulama Maroko. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iftaraqatil Yahud ala wahidatin wa sab'ina firqah, kulluha finnar illa al-wahidah." Yahudi telah berpecah menjadi 70 golongan, ala sab'ina, menjadi 71 golongan. Semuanya di dalam neraka kecuali satu kelompok dari Yahudi yang selamat dari neraka. Sementara kaum Nasara, mereka berpecah menjadi 72 golongan. Semuanya di dalam neraka kecuali satu kelompok dari mereka. Dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya berada di dalam neraka kecuali satu kelompok, satu golongan. Para sahabat pun bertanya, siapakah mereka? Maka Nabi menjawab jawaban yang general. Jawaban Nabi adalah jawaban yang general, baku, gamblang, dan tidak bisa diplesetkan kemanapun oleh sebagian orang sesuai dengan keinginan masing-masing. Nabi mengatakan, yaitu ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu mereka yang mengikuti jalanku dan para sahabatku hari ini. Ini sabda Nabi SAW. Para ulama menjelaskan kepada kita bahwa hadis ini menerangkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, bahwa kebenaran itu sebanyak dan kebatilan itu kebenaran itu satu dan kebatilan itu banyak. Kalau dikatakan semuanya benar, berarti tidak ada kesesatan dong. Itu mustahil secara logika. Sementara di dunia ini ada kebenaran dan ada kebatilan. Logikanya sekarang kita terima tidak, di dunia ini ada kebenaran dan ada kebatilan, atau hanya ada kebatilan tidak ada kebenaran, ya? Atau hanya ada kebenaran tidak ada kebatilan? Pasti semua orang akan menerima kaidah dasar. Di dunia ini, dari umat Nabi Muhammad, ada yang di atas kebenaran dan ada yang di atas kebatilan, ya kan? Ada kebenaran dan ada kebatilan. Oke, pertanyaan yang kedua. Apabila seseorang telah meyakini, ya, di dunia ini ada kebenaran dan ada kebatilan, pertanyaan yang kedua, manakah yang lebih banyak? Apakah kebenaran lebih banyak daripada kebatilan, ataukah kebatilan yang lebih banyak daripada kebenaran? Nah, pasti semua orang akan mengatakan kebatilan lebih banyak daripada kebenaran. Nah, ini yang Nabi katakan. Kebenaran satu, kebatilan banyak. Yang ketiga, ini hadis kata para ulama min ahadits al-wa'id. Adalah hadis-hadis ancaman. Yang menunjukkan bahwasanya siapa saja yang mengirisi jalannya Nabi SAW dan para sahabatnya terancam dengan neraka. Yang namanya hadis ancaman, ya, itu tidak sama dengan ayat dan hadis yang muatannya adalah, yang konteksnya adalah al-wa'ad, adalah janji. Kalau janji pasti akan Allah tunaikan dan tidak akan Allah batalkan. Berbeda dengan ancaman. Artinya mereka masih muslim tapi terancam dengan neraka. Dan kaidah dasar dalam agama kita ini, selama seseorang itu tidak membawa dosa syirik atau dosa lainnya yang dapat membatalkan Islamnya, dia membawa, namun yang dia bawa adalah dosa-dosa maksiat yang di bawah syirik dan di bawah dosa-dosa yang membatalkan Islam, apakah itu maksiat ataukah bid'ah-bid'ah yang belum membatalkan Islam, maka keadaannya di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak untuk mengadab dia dahulu di dalam neraka, maka Allah akan melakukannya. Tetapi kalau Allah berkehendak untuk mengampuni dosanya, ya, dan langsung dimasukkan ke dalam surga karena keutamaan tauhidnya atau syafaat dari Nabi SAW, maka Allah akan melakukannya. Karena Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik, mencakup maksiat dan bid'ah yang belum mukaffirah,
bidah-bidah yang mufassiqah. Barakallahu fiik. Dan perlu digaris bawahi, ketika kita membaca hadis ini, tujuan kita membacakannya adalah untuk memperingatkan diri kita sendiri dan seluruh kaum muslimin yang kita cintai karena Allah agar mengikuti jalannya Nabi dan para sahabatnya dan tidak melakukan bid'ah. Ya, tapi sayangnya sebagian orang ketika kita membacakan hadis ini justru kita ya diserang dengan kalimat-kalimat yang sungguh tidak tepat ya dikatakan sebagai panitia surga lah ya, eh, pemilik kapling masuk surga lah ya, ada juga yang menyeletuk sisain dong dikit kapling untuk kami di dalam surga Allah ya, dan sebagainya. Pada ini adalah hadis sebagai peringatan yang juga kita utarakan kepada diri kita sendiri, dan kita tidak menunjukkan hadis ini kepada batang hidung tertentu. Barakallahu fiik. Jelas? Sangat Nah, jelas Ustadz, jazakumullahu khairan. wayak. Baik, baik, Barakallahu fiik untuk Umu Amr. Masih ada pertanyaan ketiga, Umu Amr? Enggak ada Ustadz. Kang Zai, jazakumullahu Oh, nggak khairan. ada. Wafikum barakallah. Baik, wa jazakumullahu khairan, Muhammad, dan juga jemaah di Amerika maupun juga Kanada yang telah berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan. Berikutnya, ini mungkin pertanyaan terakhir karena di Aceh sudah cukup malam saja. Mohon izin ini Ustaz, ada pertanyaan dari akhi Afwan, Ukti Puji Astuti, kami persilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Jazakallah khair atas ilmu yang sudah disampaikan. Izin bertanya Ustadz, di depan rumah saya ada lapangan RT. Terkadang rumah saya itu digunakan untuk packing snack gitu loh Ustadz. Untuk acara 17-an Agustus atau yang kemarin itu, baru kemarin malam pengajian yang ada, ya ada bid'ahnya seperti itu Ustadz. Dan kalau 17-an pasti ada musik-musiknya ya Ustadz. Karena diperingati pasti banyak yang namanya anak-anak juga ya Ustadz pasti. Kemudian bagaimana ya hukumnya ya Ustadz? Sekian Ustadz, itu saja pertanyaan dari saya. Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fi jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita semua dari kesyirikan, dari kebid'ahan dan maksiat. Dan andai kata kita terjerumus dan jatuh bangun ke dalamnya, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk selalu bertobat dan memperbaharui taubat kita. Baik, terkait pertanyaan tadi yang pertama, apabila itu terjadi di dalam rumah anti, yang itu adalah hak anti, hartanya anti, tanah anti, halaman rumah anti, ya, maka anti punya hak untuk menolaknya secara syar'i dan secara negara. Nah, dan itu kewajibannya, ya, karena wala ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Namun apabila itu ritual dan perbuatan dilakukan di depan rumah anti dan itu bukan bagian dari harta anti, maksudnya bukan halaman rumah anti, bukan di dalam kepemilikan anti, ya, jalan umum pasung, maka kewajiban anti adalah kewajiban yang umum, yaitu menasihati kaum muslimin yang menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Kalau mampu dengan tangan nggak mungkin karena itu bukan anak kita, maka dengan lisan. Kalau juga tidak mampu dengan lisan, ya khawatirkan kalau dinasihati dengan lisan malah mudaratnya nanti besar terhadap harta, nyawa, dan kehormatan anti, dan nanti tidak mampu memikulnya, maka ingkarilah dengan hati. Barakallahu fik, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah semaksimal dan semampumu. Barakallahu fik. Jazakillahu khairan. Baik. Afwan Ustadz, ini apakah berkenan masih ada satu pertanyaan ini dari chatbox tadi baru masuk? Baik, Boleh silakan. Ustadz? Baik, Masya silakan. Allah. Jazakallah khairan. Pertanyaan dari seorang Umu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah setahun yang lalu, ibu kami meninggal dunia, yang mana pada saat itu berselisih dengan keluarga besar tentang tahlilan. Qadarullah setelahnya
Qadarullah setelahnya hubungan kami dengan kerabat satu kakek menjadi dingin seperti menjauh. Bahkan ada yang membenci. Allahu alam, bagaimana menyikapi hal ini, Ustadz? Kami sekeluarga ingin silaturahmi berjalan seperti semula, begitu. Jazakumullah khairan Ustadz atas nasihatnya. Baik, yang pertama akhi barakallahu fiik, semoga Allah Jalla wa ala merahmati ibunda yang telah wafat, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburannya, diberikan nikmat kubur dan diselamatkan dari azab kubur serta dipertemukan kembali dengan anak cucu dan keluarga besarnya di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua barakallahu fiyah, kita di dunia ini memang di antara cinta dan bencinya manusia. Nah, jangankan karena menegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya dalam hal-hal yang sifatnya duniawi saja, terkadang kita akan dibenci oleh manusia. Maka di sini Ana ingin mengatakan, jangan sampai kita lebih lemah keberaniannya daripada orang-orang yang berada di atas syirik dan bid'ah serta maksiat. Di luar sana banyak orang yang siap dibenci karena syirik yang dia perjuangkan. Banyak di luar sana orang yang berani dan siap untuk dibenci oleh banyak orang demi ritual bid'ahnya. Dan banyak pelaku maksiat yang siap dibenci bahkan dilempari dengan botol minuman karena maksiat yang dilakukan sebagai musisi pedangdut, ya. Maka jangan sampai kita malah justru tidak siap dibenci karena bertauhid, meninggalkan syirik, karena ingin menegakkan sunnah, meninggalkan bid'ah, karena ingin dekat dengan Allah dan ingin jauh dari bermaksiat kepadanya. Yang kedua, kita lebih baik dibenci oleh manusia karena kita tidak ingin berbuat syirik, bid'ah dan maksiat, ya, demi mendapatkan cinta Allah Jalla wa ala, daripada kita harus dibenci dan dimurkai oleh Allah demi mendapatkan cintanya manusia. Adapun sikap anti atau saudara yang bertanya tadi dengan keluarga yang menjaga jarak dan bersikap dingin kepada anti karena perkara-perkara tadi, maka serahkan itu antara mereka dengan Allah. Adapun kita kepada mereka, dan itu adalah kerabat kita, tetap sambunglah silaturahim. Walaupun ketika ke rumah mereka, mungkin mereka dingin, bahkan tidak memberikan jamuan, tidak masalah. Ya, itulah penyambung silaturahim yang hakiki di dalam Islam. Nabi mengatakan laisal wasilu bil mukafi wa innamal wasil man idza quti'at rahimuhu wa salaha. Penyambung silaturahim yang sejati itu bukanlah mereka yang menyambung silaturahim dengan karib kerabatnya yang baik dengan dia, yang menyambung silaturahim dengan dia. Tetapi penyambung silaturahim yang sejati itu adalah mereka yang apabila silaturahimnya diputus, pamannya tidak menjaga jarak, menjauh darinya, bibinya, sepupu yang menjauh dari dia, tetapi dia justru menyambung silaturahim dengan mereka. Dan yakinlah dengan firman Allah, idfa' billati hiya ahsan, fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejelekan dengan kebaikan. Niscaya orang yang tadinya memusuhimu akan menjadi orang yang mencintaimu. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman panitia dari Amerika, Kanada, Indonesia, serta siapa saja yang telah menjadi sebab berlangsung dan berjalannya kajian malam hari ini mendapatkan pahala jariah dan sebaik-baik balas Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan kita secara online kembali mempertemukan kita secara offline, secara langsung dengan kondisi iman dan amal soleh yang lebih baik, dan tentunya yang paling utamanya adalah pertemuan di dalam syurganya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Mudah-mudahan kita tidak bubar dan tidak keluar dari meeting Zoom ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada dari kita dan seluruh dan kaum muslimat yang sedang sakit kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Tidak ada dari kita dan seluruh kaum muslimin yang sedang berada di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan keadaannya. Tidak ada dari kita dan seluruh kaum muslimin yang sedang terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada dari kita dan seluruh kaum muslimin yang sedang diuji rumah tangganya dan kecekcokan, perselisihan,
kecuali Allah selesaikan dan Allah ciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangganya. Tidak ada dari ikhwah kita yang masih berstatus jomblo atau bujang lapuk kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang istri yang salihah dan jamilah. Tidak ada dari akhwat dan ummahat kita yang masih berstatus single atau single senior kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh, yang tampan, yang kaya dan ideal serta menuntunnya ke surga Allah Jalla wa'ala. Dan mudah-mudahan kita yang sudah memiliki satu istri, Allah tambahkan kita semua akhlakul karimah, kesetiaan dan kelemah lembutan kita terhadap istri dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Farhan Abu Furahin hafidhahullah ta'ala. Jangan dilewatkan juga untuk kajian bersama Ustadz Farhan Abu Furaihan pekan depan di hari Ahad, hari ke-7 bulan Juni 2026 yang akan menyampaikan tema tentang dihibur oleh para malaikat di saat sakaratul maut. Dan juga kami informasikan untuk kajian hari esok, hari Senin, hari ke-15 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 Juni 2026. Kajian Sirah Nabi SAW bersama Al-Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafidhullah Ta'ala masih di kitab Al-Lulu Al-Ma'mun fi Siratin Nabi Al-Ma'mun dengan tema khutbah sebelum ajal Rasulullah SAW. Kami berharap untuk jamaah yang hadir pada malam hari ini ikut pula ataupun juga hadir pula di kajian Sirah Nabi SAW hari besok di hari Senin malam bersama Al-Ustadz Ali Hasan Babazir Hafidhullah Ta'ala. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Bumiku Mengaji yang turut menghadirkan, yang turut menyelenggarakan kajian pada malam hari ini. Dan tentu saja kepada seluruh jamaah Bumiku Mengaji yang setia mengikuti kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Akhir kalam, atas nama kru Bumiku Mengaji yang bertugas pada malam hari ini, mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekhilafan maupun juga pelayanan yang telah kami suguhkan. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT memberkahi atas ilmu yang kita dapatkan tadi bersama Ustadz Farhan Abu Furaihan Hafizahullah. Demikian kita pungkas dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.